Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deriska Ilmianingsih, NIM 1861097. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian evaluasi tengah semester studi kelayakan bisnis bidang usaha CV Berkah Bebek. Yang pertama, ada aspek hukum. Apa CV Berkah Bebek itu? CV Berkah Bebek merupakan suatu usaha peternakan bebek pedaging yang berdiri sejak tahun 2001 yang berada di Desa Kedung Betik, Kabupaten Jombang. CV Berkah Bebek memproduksi daging bebek yang segar dan berkualitas. Dan selain daging bebek, kami memproduksi bagian tubuh bebek lainnya seperti bulu untuk dijual ke pengrajin dan kotoran bebek sebagai pupuk. Alasan memilih usaha, kami memilih usaha ini karena melihat dari banyaknya minat konsumen terhadap daging bebek, sehingga kami berniat untuk membuka usaha CV Berkah Bebek ini dengan menyediakan daging bebek segar yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk bentuk badan usahanya sendiri, kami menggunakan bentuk badan usaha persekutuan komputer atau disebut dengan CV. Selanjutnya ada syarat legalitas badan usaha. Kami sudah membuat akta perusahaan. Yang kedua, membuat surat keterangan domisili usaha. Yang ketiga, mengurus surat pokok wajib pajak. Yang keempat, mengurus nomor induk berusaha. Yang terakhir, menggunakan surat izin usaha. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan organisasi, yang kedua ada lingkungan industri, yang ketiga lingkungan makro. Lingkungan organisasi. Di sini ada strength, yaitu pemeliharaan lebih mudah dari pemeliharaan hewan ternak lainnya. Yang kedua menghasilkan daging bebek lebih baik. Yang ketiga pemasaran hasil panen mudah dilakukan karena permintaan yang selalu stabil. Yang keempat, adanya jalinan kerjasama antar pedagang eceran. Yang kelima, bagian lain dari daging bebek pun bisa dijual, seperti bulu yang dijadikan kerajinan dan kotoran. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, angka kematian hewan ternak masih cukup tinggi. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Yang ketiga, penjualan daging bebek masih segar tanpa olahan. Selanjutnya ada lingkungan industri. Di sini ada opportunities. Yang pertama, permintaan daging yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, bahan baku kandang yang tersedia. Yang ketiga, tersedianya pasar. Yang keempat, tingkat permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran. Untuk yang kelima, belum banyak yang mendirikan usaha bebek pedaging di wilayah Kedung Betik, Kesamben, Kabupaten Jombang. Selanjutnya ada trade. Yang pertama, muncul pesaing-pesaing baru yang ingin ikut bersaing. Yang kedua, cuaca yang berubah-ubah. Yang ketiga, kurangnya penyuluhan tentang usaha peternakan bebek pedaging baik di bidang budidaya maupun pemasaran. Selanjutnya ada lingkungan makro. Di sini ada ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menambah aktivitas ekonomi di Desa Kedung Betik, Kesamben, Kabupaten Jombang. Selanjutnya ada sosial budaya. CV Berkah Bebek dalam pemberian pakan bebek selalu memberi pakanan dari pabrik, dan dalam menarik minat pelanggan, CV Berkah Bebek mendesain kemasan dengan cara semenarik mungkin. Selanjutnya ada politik. Usaha ini memiliki surat keterangan domisili usaha dari kelurahan dan izin lingkungan dari RT RW setempat. Selanjutnya ada teknologi. CV Berkah Bebek dalam memasarkan produknya bukan hanya melalui konvensional saja, melainkan juga melalui media online. Selanjutnya ada dampak lingkungan hidup. Usaha ini akan menimbulkan masalah pencemaran udara seperti bau tidak sedap dari kotoran bebek. Akan tetapi kami selaku pihak dari pendiri usaha akan menjaga kebersihan seperti membersihkan kotoran bebek setiap harinya dan memberi obat lalat. Untuk selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada market analysis, yang kedua ada marketing mix, yang ketiga ada marketing strategi.
Yang pertama ada market analysis. Di sini ada market segment, yaitu segmentasi untuk restoran, supermarket, warung makan, dan pengecer. Selanjutnya ada market size. Peluang penjualan bebek pedaging ini cukup besar karena kebutuhan konsumen bebek akan meningkat seiring naiknya harga daging ayam. Selanjutnya ada market share. Tingginya permintaan konsumen terhadap daging bebek menyebabkan persaingan antar peternakan bebek yang cukup banyak. Selanjutnya ada spending group. Ada rumah tangga, restoran, supermarket, dan warung makan. Selanjutnya ada competitori, yaitu setiap usaha pasti selalu ada kompetitor. Dalam menghadapi kompetitor, kami perlu memahami perilaku konsumen supaya kegiatan pemasaran menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya ada competition influence, yaitu dalam persaingan yang cukup tinggi, kami perlu melakukan strategi pemasaran yang benar dan tepat untuk mencapai tujuan yang kami harapkan. Selanjutnya ada customer mix. Yang pertama, bebek packing dengan ukuran lebih dari 1,8 kilo, dagingnya akan diolah restoran dan supermarket. Selanjutnya ada marketing mix. Di sini ada produk. Usaha peternakan kami menghasilkan produk berupa daging dan bagian tubuh bebek lainnya seperti bulu dan kotoran bebek. Yang kedua, pengemasan daging bebek kami menggunakan plastik vakum. Untuk selanjutnya ada price. Kami menentukan harga dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya distribusi yang dikeluarkan, biaya penyimpanan, biaya risiko, serta menyesuaikan dengan harga pasar di sekitar wilayah peternakan kami. Dan untuk pembelian grosir, kami akan memberikan harga khusus. Selanjutnya ada place. CV Berkah Bebek mendistribusikan produknya secara langsung kepada konsumen serta menjalin hubungan kerjasama antar restoran, supermarket, rumah makan, dan pengecer. Untuk promotion, usaha kami melakukan potongan harga 5% setiap akhir bulan jika stok daging kami masih banyak. Kami memasarkan produk menggunakan iklan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, radio, dan lainnya. Selanjutnya ada physical evidence. Yang pertama, usaha kami memiliki beberapa fasilitas seperti teknologi yang cukup canggih, sumber air, sumber tenaga kerja, listrik, transportasi, hingga tempat pembuangan limbah kotoran bebek. Selanjutnya ada people. Yang pertama, kami hanya merekrut dan mempekerjakan karyawannya yang berada di sekitar usaha kami saja. Sebelum mempekerjakan karyawan, kami juga melakukan training terlebih dahulu serta menjelaskan bagaimana aktivitas produksi, pemasaran, dan operasional usaha kami. Selanjutnya ada proses. Prosedur pemesanan akan kami lakukan jika ada pemesan dari konsumen melalui telepon atau media sosial. Ada marketing strategi. Di sini ada segmenting. Segmen pasar usaha kami diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat dari yang muda hingga tua. Karena daging bebek ini merupakan salah satu makanan yang digemari oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Untuk targeting sendiri, usaha kami menargetkan untuk para distributor, restoran, supermarket, warung makan, pengecer, dan masyarakat yang berada di sekitar usaha peternakan kami. Selanjutnya ada positioning. Yang pertama, daging bebek yang kami jual dalam kondisi fresh. Yang kedua, produk kami memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk yang ketiga, harga yang kami jual cukup terjangkau. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.